Pembelian alutsista modern Indonesia disebut akan sangat mempengaruhi strategi sistem pertahanan hingga arah politik luar negeri Indonesia ke depannya. Oleh karena itu dalam pembelian pesawat Dassault Rafale ini harus diperhatikan dampaknya bagi keberpihakan RI dalam fakta militer atau aliansi. Pembelian 42 pesawat jet tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan sebagai kebutuhan yang mendesak. Ada beberapa alasan di baliknya, salah satunya karena saat ini Indonesia memang sedang kekurangan skuadron pesawat tempur. Sejak 2006 Menteri Pertahanan saat itu Juwono Sudarsono sudah menetapkan kebutuhan pesawat tempur 10-12 skuadron atau sekitar 100-120 unit. Namun hari ini baru tersedia 45 unit yaitu F-16 dan Sukhoi. Masih 2,5 skuadron masih kosong 10. Untuk gelar pertahanan menjaga teritori Indonesia. Dari 45 unit yang ada laporan yang ada menunjukkan hanya 45% saja yang operasional tempur. Sehingga kalau Menteri Pertahanan bisa merealisasikan pengadaan 6 pesawat tempur Rafale, tahap pertama, dan membuat 45 unit yang ada operasional tempur, maka Indonesia bisa punya 6 skuadron. Itu juga masih kurang 4-6 skuadron, dari perencanaan pada 2006. Kesepakatan pembelian 42 pesawat tempur Rafale resmi diteken Kementerian Pertahanan dengan Dassault Aviation dari Prancis pada 10 Februari. Tahap awal ada 6 pesawat, dan sisanya 36 lagi akan datang bertahap. Kekurangan skuadron pesawat tempur yang ada selama ini juga sudah menyebabkan adanya kekosongan di beberapa titik. Skuadron tempur saat ini hanya ada di 2 titik, yaitu Makassar dan Magetan. Padahal, TNI Angkatan Udara juga harus menempatkan skuadron tempur di Pekanbaru, Pontianak, hingga Biak. Belum lagi kalau ada pengembangan ibu kota baru. Pengadaan pesawat jet tempur Rafale merupakan hal baru bagi Indonesia sehingga akan ada konsekuensi seperti pelatihan, sumber daya manusia, hingga pangkalan. Pemilihan Rafale punya alasan khusus sesuai amanat UU Industri Pertahanan, harus ada transfer teknologi setiap pembelian pesawat tempur. Indonesia saat ini punya pesawat tempur F-16 dan Sukhoi. Masalahnya, produsen kedua pesawat tidak menyediakan kesempatan transfer teknologi ketika Indonesia ingin memberi produk terbaru yaitu F-16 Block 72 Viper maupun Sukhoi 35. Menhan sudah mencoba melakukan pengadaan pesawat Eurovictor tipe ON, tapi tidak ada produk baru. Ada pula pesawat tempur Gripen dari Swedia, tapi hanya ada tipe light fighter dan tak cocok dengan Indonesia pilihan jatuh pada Rafale. Pihak Dassault Aviation baru akan memberikan transfer teknologi ketika pembelian sudah melebihi 3 skuadron. Sehingga Indonesia memesan 42 pesawat tempur Rafale. Di tahap pertama baru ada 6 pesawat dan kontrak transfer teknologi baru akan berlaku ketika Indonesia sudah menyelesaikan 42 pembelian ini. Jadi selama yang 36 belum aktif, saat ini baru pengadaan murni, belum ada transfer teknologi. Usai pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis yaitu pengefektifan kontrak. Kontrak pembelian ini akan efektif bila sudah ada pembayaran uang muka oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prosedurnya 3-6 bulan. Di tahap awal, pembelian baru akan dilakukan untuk 6 unit jet tempur Rafale yang akan digunakan untuk TNI Angkatan Udara. Kemungkinan pengiriman dari waktu pengaktifan kontrak untuk 6 pesawat kurang lebih 56 bulan. Alasan pemilihan jet tempur Rafale setidaknya ada 4 hal yang diperhatikan Kementerian Pertahanan dalam belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Pertama, tepat guna di mana pendekatannya yaitu Triad-based planning. Instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu belanja alutsista harus didasari oleh kebutuhan, bukan keinginan. Kedua, memperhatikan geopolitik dan geostrategis. Indonesia, kata dia, berdaulat penuh memilih alutsista yang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan geopolitik dan geostrategis ini, untuk memastikan kepentingan nasional terjaga. Ketiga adalah efisiensi. Prabowo Subianto, kata Dhanil, ingin memastikan alutsista yang terbaik untuk menjaga Indonesia ini disesuaikan dengan kapasitas keuangan. Lalu keempat yaitu alih teknologi. Dengan Perancis kita meningkatkan kerja sama industri pertahanan kita sampai pada upaya alih teknologi melalui industri pertahanan kita.